Singkat cerita, setelah mendapatkan semua penjelasan segamblang-gamblangnya dari Aji, di hari yang sudah tentukan, berangkatlah dua bersahabat itu menuju ke salah satu wilayah tertimur daerah istimewa Yogyakarta. Setelah hampir 2 jam lebih menyusuri jalan kecil beraspal yang berkelok-kelok dengan pemandangan di kanan kiri, bukit-bukit berbatu hitam, serta beberapa kali menembus lebatnya hutan jati, masih dilanjutkan lagi dengan menyusur jalan tanah yang tidak rata, nyaris tak bisa dilewati kendaraan roda 4. Sampailah akhirnya ke Punden Ketek Bagus yang terletak nun jauh terpencil di tengah-tengah kebun jati yang sangat sepi di atas tebing tinggi. Yang menakjubkan, di bawah tebing adalah hamparan bibir pantai selatan yang berbatu-batu. Sungguh pemandangan yang sangat luar biasa. Awalnya, Sungkowo membayangkan bakal berada di pendopo kecil di tengah lebatnya hutan, dengan ribuan monyet berseliweran, seperti yang sering dia dengar di cerita-cerita beberapa orang yang pernah melakukan pesugihan monyet di daerah lain. Nyatanya, yang ada di depan mata Sungkowo hanyalah sebuah tempat berupa pondok kecil sederhana, berhalaman agak luas dengan latar belakang suara deburan ombak Segoro Kidul. Dan di halaman kecil itulah terdapat punden sederhana yang terbuat dari satu batu besar seukuran beduk, yang di bawahnya terdapat tumpuan batu-batu yang lebih kecil, persis di bawah pohon jati growong atau pohon jati yang berlubang. Memang sesekali dari kejauhan mata Sungkowo melihat beberapa kawanan kera berbulu abu-abu terang kecoklatan saling berkejaran dari ranting satu ke ranting pohon jati yang lain. Namun anehnya, mereka seolah-olah tidak peduli sama sekali akan kehadiran manusia. Kawanan kera-kera itu terus saja berkejar-kejaran hingga akhirnya ada 3 ekor kera berukuran dewasa dengan bulu yang sedikit berbeda, berwarna hitam lebat mengkilat, turun dari atas pohon, lantas perlahan seperti takut-takut mendekat ke arah Aji dan Sungkowo. Ketiga kera itu berwajah unik, parasnya kera, namun kedua pasang matanya yang sayu terasa lebih mirip dengan mata manusia. Sorotnya redup dan tidak seliar layaknya kera-kera hutan pada umumnya. Yang berbeda, bulunya pun terlihat lebih halus, hitam mulus, bahkan lebih mirip seperti rambut di kepala manusia. Perlahan tapi pasti, ketiga ekor kera yang sama sekali tidak memiliki ekor itu menghampiri Aji. "Iki bapakku wo, lah sing iki simbokku, terus sing rada cilik iki adikku wedok wo." Aji lantas memeluk kera-kera itu satu persatu, lalu memberinya makanan yang sudah lebih dulu dibelinya saat berangkat tadi. Ada seember kecil ayam goreng KFC, aneka buah-buahan segar seperti pisang Cavendish, anggur, jeruk santang, serta roti. Hati Sungkowo terasa keluh saat Sungkowo melihat seraut wajah memelas 3 kera buntung itu. Anehnya, saat mata Sungkowo tanpa sengaja melihat wajah Aji sahabatnya, yang sama sekali tidak ada sedikit pun terbersit kesedihan. Wajah Aji hanya datar dan biasa-biasa saja, tanpa ada rasa bersalah. Ataupun, sudahlah, itu urusanku, kuman Sungkowo dalam hati. Dibuangnya jauh-jauh rasa maskul dan gundah gulana yang tiba-tiba saja datang meremas-remas hatinya. Kalau di sini beda wo, hanya keluarga kita saja yang akan datang menyambut saat kita jenguk wo. Kera-kera yang lain bakal menjauh dan tidak mau mengganggu. Walaupun kamu beri makan opo wae, selama mereka bukan keluargamu, yo nggak mau datang wo.
Yang mau datang hanya keluarga kita saja yang kita tumbalkan wo. Aturannya ngono kuwi wo. Baru setelah kita pergi, kawanan kera yang lain bakal datang mendekat cari makanan sisa. Sungkowo manggut-manggut mendengar penjelasan Aji. Matanya sama sekali tak berkedip melihat 3 ekor kera hitam di depan Aji yang sedang melahap makanan dengan gerakan-gerakan yang menurut Sungkowo terlalu lembut dan terlalu sopan untuk ukuran kera. Hati Sungkowo serasa tercekat saat matanya tanpa sengaja beradu mata dengan salah satu kera. Untuk beberapa detik keduanya saling berpandangan dan sebelum menyudahi, tatapannya ke arah Sungkowo dengan buru-buru memalingkan wajahnya. Dengan sangat jelas, Sungkowo melihat kera yang disebut Aji sebagai Simbokku itu sempat mengeluarkan air mata. Kedatangan 2 bersahabat itu pun langsung disambut oleh Mbah Jati. Perempuan tua berambut putih dengan wajah sekurus tengkorak, berpakaian lusuh, mengenakan kain jarik batik kumal dan kebaya lawasan motif kembang-kembang yang sudah pudar warnanya. Mbah Jati ini adalah sang juru kunci punden Kethek. Konon kabarnya, Mbah Jati ini kalau ditarik garis keturunannya ke atas, beliau masih merupakan getih biru. Namun karena perjanjian goib Kethek Bagus yang pernah dilakukan oleh kakek moyang Mbah Jati, perjalanan nasib Mbah Jati pun berakhir tak jauh-jauh dari urusan Kethek Bagus. Dari cerita yang ada, konon Raden Mas Bagus Wanoro, sang pangeran siluman Kethek Pesugihan Segoro Kidul sendirilah yang meminta Mbah Jati, sedari Mbah Jati masih belia, untuk menjadi kuncen punden. Bahkan Mbah Jati pun juga tidak pernah menikah hingga usianya yang lebih dari 90 tahun ini. "Wes ketemu bapak mbokmu turung kowe?" tanya Mbah Jati kepada Aji. "Sampun, Mbah." "Oh ya wes. Saiki ngaso kono?" "Neng Sentong. Wong isih sore. Aku tak nyepake sak kabehe," ucap Mbah Jati sembari tangannya sibuk menenteng banyak barang pemberian Aji, termasuk perlengkapan sajen dan perintilan-perintilan ubur rampe milik Sungkowo. Ayam cemali babon, kembang telon, kantil abang yang dibungkus daun pisang, degan ijo, pisang rojo, sebutir telur ayam, candu sret, dan masih banyak lagi. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saat-saat mendebarkan pun tiba. Di tengah kegelapan malam, Mbah Jati memimpin ritual caos dahar untuk Den Bagus. Waktu menunjukkan jam 1:30 dini hari. Suasana gelap dan hawa dingin menambah kecut nyali Sungkowo yang sedari tadi hanya duduk dan tertunduk. Dadanya berdebar kencang, bahkan deru nafasnya pun terasa santer. Dia dengar sendiri di telinganya. Persis di depannya tampak Mbah Jati sibuk merapal mantra untuk mengundang kedatangan Den Bagus Wanoro. Pak Hakim dan pesakitan, Mbah Jati duduk berhadap-hadapan langsung dengan Sungkowo. Hanya sesaji dan aneka ubur rampe yang memisahkan jarak mereka. Remang-remang cahaya lampu teplok tampak jelas menyinari raut wajah Mbah Jati yang sangat tirus, dengan mata yang terlalu celong menjorok ke dalam, serta pipi yang sangat kempot tak berisi. Benar-benar seraut wajah mistis yang mirip tengkorak hidup. Rambut putihnya yang terurai sesekali nampak mengkilat, memantulkan balik cahaya teplok, menambah ciut nyali Sungkowo. Sementara Aji menunggu di emperan luar pondok Mbah Jati, karena menurut Mbah Jati, ritual ini bersifat sangat pribadi,
Hanya yang bersangkutan sajalah yang boleh masuk ke ruangan Mbah Jati untuk berinteraksi langsung dengan Den Bagus Wanoro, sang penguasa punden. Sepisan meneh aku arep takon karo kowe Sungkawa anake Suminem. Apa kowe wis mantep kepengin dadi abdi kinasih Den Bagus? Inggih, Mbah. Kula mantep, jawab Sungkawa bulat. Mbah Jati tampak puas. Bibir tipisnya yang sudah berkerut tersungging senyuman sinis namun penuh arti. Sorot mata tuanya pun tampak berkilat tajam, bak mata setan. Sanggup masrahke batal urip kowe? Sanggup ora? Nada Mbah Jati tiba-tiba meninggi, menghentak kuping Sungkawa bagai disilet. Sanggup, kula sanggup, Mbah. Ape? Iki sing jenenge putuku. Saiki cekelen pitikmu ireng kuwi mau. Cekelono. Nggih, Mbah. Nggih. Dengan tergopoh dan gugup, Sungkawa pun memegangi ayam babon cemaninya. Ora ngono kuwi carane. Cekelen pas kowe kaya arep beleh pitik Sungkawa anake Suminem. Nggih, Mbah. Dengan sigap, tangan kanan Sungkawa langsung mencengkeram pangkal sayap ayam babon cemaninya. Sementara tangan kirinya memegang leher ayam, seolah-olah sedang memposisikan ayam seperti hendak dijagal, membuat ayam sama sekali tidak sanggup bergerak, selain hanya pasrah. Sing tatak atimu Sungkawa, Den Bagus rawuh. Dan begitu mengucapkan kalimat itu, seisi ruangan pun tiba-tiba panas seperti dijilat lidah api, seiring munculnya desiran suara angin yang bergemuruh. Semerbak wangi Melapi tiba-tiba saja menyeruak hebat, dengan cepat menyebarkan aroma harum ke seisi ruangan. Entah datangnya dari mana, di depan mata Sungkawa telah berdiri sosok laki-laki tinggi, besar, dan tegap, berkulit kuning bersih dengan cambang seperti Anoman dan jenggot berwarna abu-abu. Wajahnya sangat tampan, bermata tajam, hanya saja bentuk hidungnya agak sedikit aneh, seperti bentuk hidung beruk. Tapi secara keseluruhan bisa dibilang lelaki yang disembah oleh Mbah Jati dan dipanggil dengan nama Den Bagus itu, wajah dan auranya memang sangat bagus atau tampan. Den Bagus mengenakan busana layaknya seorang pangeran pati atau putra mahkota suatu kerajaan. Rambutnya yang berwarna abu-abu dibiarkan saja tergerai bak mayang terurai, tampak sedikit berkibar oleh hembusan angin. Sungkawa masih erat memegangi ayamnya. Matanya sama sekali tak berkedip karena terlalu takjub melihat wujud nyata Den Bagus di depannya. Sejurus kemudian, dengan gerakan secepat kilat, Den Bagus menyentuh dada ayam. Lalu tiba-tiba saja menembus begitu saja bagian rongga dada dan mengambil hati dan ampela ayam cemani yang dipegang Sungkawa. Gerakannya begitu cepat untuk bisa ditangkap oleh mata Sungkawa, karena tahu-tahu tangan Den Bagus sudah berlumur darah ayam, sembari menggenggam sebentuk hati dan ampela yang tampak basah oleh darah. Sungkawa sekuatnya menahan nafas.
Hanya beberapa detik saja, ayam cemani itu menggelepar hebat di tangan Sungkowo sebelum akhirnya mati mengenaskan dengan dada jebol berlumuran darah. Sebagian jari-jari tangan Sungkowo pun ikut terasa hangat karena terpercik darah ayam. Belum juga reda kekagetan Sungkowo. Untuk kesekian kalinya, Sungkowo kembali terhenyak manakala Den Bagus dengan rakusnya memakan bagian hati dan ampela ayam. Darah segar tampak menetes dari sudut bibir Den Bagus. Bahkan sesekali giginya terlihat menyeringai saat mengunyah bagian hati dan ampela ayam. Lalu tiba-tiba saja, pangan. Suara Den Bagus terdengar begitu dalam namun lembut, seraya menyodorkan sisa-sisa potongan hati dan ampela ayam dengan tangannya sendiri yang berbulu lebat layaknya tangan londo tepat ke mulut Sungkowo. Pangan dientek ke Sungkowo. Bagai kerbau dicocok hidung, Sungkowo tak sanggup menolak. Dimakannya potongan bagian hati dan ampela ayam tumbal yang hanya tinggal sedikit itu. Bau anjirnya ratusan kali lipat terasa menyengat hidung Sungkowo, namun sama sekali tak dirasa. Sungkowo buru-buru menelan. Den Bagus yang berdiri dengan gagah di depan Sungkowo tampak menyeringai senang. Tiba-tiba saja diraihnya tangan kanan Sungkowo, lalu kres. Tanpa kalimat apapun, Den Bagus langsung menggigit dan mengunyah kelingking Sungkowo. Sungkowo hanya bisa pasrah menahan rasa sakit yang luar biasa. Pesan Mbah Jati yang melarangnya untuk berteriak ataupun sekedar bersuara kesakitan saat memberinya wejangan panjang lebar sebelum mulai ritual tadi benar-benar manjur menahan mulut Sungkowo untuk tidak berteriak. Rasa perih yang dahsyat bercampur panas bagai bilas ditahan semampunya oleh Sungkowo hingga kedua matanya pun basah. Sosok Den Bagus pun tiba-tiba lenyap tanpa bekas dan hanya meninggalkan aroma kembang melati yang sangat harum. Begitu juga dengan rasa sakit di kelingking Sungkowo tiba-tiba raib begitu saja. Dan saat mata Sungkowo penasaran mencari tahu seperti apa kini wujud jari kelingkingnya yang nampak oleh Sungkowo, jari kelingking kanannya telah hilang, layaknya seperti bekas diamputasi, rapi dan tanpa meninggalkan tanda-tanda luka terbuka sedikit pun, seperti buntung dari lahir. Sungkowo masih tertegun, buru-buru tangannya mengusap bibirnya yang terasa basah karena sisa-sisa darah ayam. Sungkowo, sowanmu wis ditampa Den Bagus. Saiki kono mulya. Ora perlu cerita karo sapa-sapa. Sesuk genep 13 sasi saka dina iki Den Bagus bakal rawuh ning omahmu. Kuwi tegese wis dawah titi wancine kowe teka mrene meneh nggawa tumbal pitik, kata Mbah Jati dengan nada tegas yang artinya kedatangan Sungkowo sudah diterima dengan baik oleh Den Bagus. Sekarang kamu boleh pulang, tidak perlu bercerita kepada siapapun. Nanti genap 13 bulan dari saat ini Den Bagus akan datang ke rumahmu. Itu artinya kamu harus datang ke sini dengan membawa tumbal ayam lagi. Nggih Mbah, kula sanggup. Apik, potong Mbah Jati cepat. Anu Mbah, leres to Mbah, kula mboten wonten pantangan napa-napa to? Sungkowo memberanikan diri bertanya, benar kan? Saya tidak punya pantangan apa-apa? Budek papiye kupingmu? Sungkowo anake Suminem.
Aku mau rak wis ngendika, ora ana pantangan apa-apa. Den Bagus ora seneng gawe ruwet uripe para abdi kinasihe. Kowe arep koprol jempalik ora dadi ngopo? Siji-sijine pantanganmu ya kowe ora kena mblenjani janji wadalmu. Mudeng ora kowe Sungkawa anake Suminem. Kembali terdengar suara Mbah Jati dengan nada sengak. Nggih, Mbah, nggih. Sungkawa pun bergegas pamit pulang. Sepanjang perjalanan bibirnya terasa dikunci, enggan untuk berbicara. Angannya melayang jauh. Aji yang memegang kemudi pun juga ikut terdiam, seolah-olah paham gejolak seperti apa yang sedang Sungkawa rasakan saat ini, karena Aji pun pernah berada di titik yang sama. Ora apa-apa, wo. Wes digawe mantep bae atimu, wo. Suara Aji memecah kesunyian di perjalanan pulang pagi-pagi buta itu. Sungkawa hanya mengangguk. Mobil Aji pun melaju kencang, membelah sunyinya pagi, menembus keheningan dan sepinya ruas jalan Jogja Wonosari. Tak terasa, Sungkawa pun tertidur pulas, mungkin karena kelelahan. Sementara Aji dengan cekatan terus melaju, memacu mobil mewahnya dengan kecepatan tinggi, berharap segera sampai di rumah Sungkawa. Wo, tangi, wo, tangi. Wis tekan omah, wo, tangi, wo, tangi. Aji mengguncang-guncang pundak Sungkawa yang dibangunkan tak juga membuka mata. Setelah beberapa kali Aji menarik daun telinga kanan Sungkawa, laki itu pun akhirnya terbangun. Wis tekan omah to, Ci. Wis, wo, kono temani bojomu. Aji seolah mengusir halus Sungkawa yang tampak malas untuk beranjak dari mobilnya. Darah Sungkawa bagai kering terhisap begitu melihat kondisi di depan rumahnya. Ada bendera putih, tanda lelayu, di depan pagar rumahnya. Sungkawa juga melihat rumahnya sudah banyak didatangi orang. Bahkan tepat di teras, persis depan kamar Sungkawa, sebentuk bandoso atau keranda yang terbuat dari kayu mahoni yang dicat putih sudah diletakkan oleh warga di sana. Tanpa sempat pamit kepada Aji, Sungkawa buru-buru keluar mobil, berhambur ke ruang tamu yang kosong karena semua kursinya sudah dikeluarkan dan diganti dengan tikar pandan. Di tengah ruang tamu itulah terbujur kaku sesosok jasad berselimutkan kain jari. Ibu, ucap Sungkawa. Laki itu pun berusaha meraih kain jari motif semen penutup jenazah. Namun, satu di antara ibu-ibu di sana buru-buru mencegahnya. Wes wo, ojo. Terdengar suara lantang bule Endah, tetangganya, yang dengan cekatan menahan tangan Sungkawa. Ibu, aku nyuwun ngapura ya, Bu. Sungkawa makin larut dalam tangis, seraya tangannya masih berusaha menyentuh jenazah. Hatinya dihinggapi rasa bersalah. Aku diapura ya, Bu. Aku diapura ya, Bu. Aku njaluk ngapura ya, Bu. Kuwi dudu ibumu, wa. Kae ibumu isih urip kae. Iki Sari bojomu, wa. Bagai disambar petir, mematung, Sungkawa serasa tak percaya ketika matanya tertuju pada sosok perempuan di pojokan ruang tamu yang sedang simpuh, terduduk lesu. Ibunya. Benar, Suminem ibunya masih hidup. Beberapa detik kemudian, Sungkawa makin menyadari bahwa dia sedang tidak bermimpi. Jasad yang terbujur kaku di depannya itu memang bukan jasad ibunya, namun jasad Sari,
wanita tertangguh yang sangat dicintainya, wanita yang menjadi ibu hebat dari anak-anaknya. Jasad Sari yang baru saja disucikan dan selesai dikafani. Sari, Sari, olah Sari, sik gedhe ngapuramu ya Sari, Sari. Tangis Sungkowo pun pecah. Dengan tertatih-tatih menahan sakit, Suminem datang menghampiri Sungkowo yang masih memeluk jasad Sari. Seko ngendi kowe wae? Yah mene lagi teko. Bojomu mau esuk pamit nyang pasar arep tuku ayam. Jarene kowe pengen mangan opor. Mulih-mulih dadi mayit ditabrak montor, wetenge dedel. Adine Diki melu Sari wae. Kalimat Suminem, ibu Sungkowo yang layaknya sebentuk obeng yang dicolok-colokkan ke telinga Sungkowo beribu-ribu kali. Yang kurang lebih artinya, dari mana kamu? Jam segini baru pulang. Tadi Sari pamit ke pasar beli ayam untuk dimasak opor, tapi malah ketabrak motor. Pulang-pulang sudah jadi mayat. Perutnya pecah. Sari hamil, adiknya Diki ikut meninggal. Tak ada yang bisa diucapkan Sungkowo. Batinnya hancur, sehancur-hancurnya. Sari mati dalam keadaan hamil 3 bulan. Tapi bukankah Sungkowo bermaksud menumbalkan sang ibu kandungnya sendiri? Tapi kenapa Den Bagus justru mengambil Sari? Kenapa harus Sari, wanita yang teramat dicintainya, yang justru mati menjadi watal, bukan ibunya yang sudah uzur dan sakit-sakitan? Sungkowo pun pingsan, tak sanggup lagi berpikir. Lembaran kelam buku hitam Sungkowo baru saja dimulai. Halaman pertama buku hitam Sungkowo baru saja selesai dirobek oleh Den Bagus Wanoro. Dari Sungkowo, kita bisa belajar bahwa sejatinya tidak ada yang gratis dalam setiap transaksi apapun yang melibatkan entitas-entitas gelap pesugihan alam goib. Apalagi jenis pesugihan yang sifatnya ngombe getih atau haus darah. Manis sesaat di depan, jalan panjang menuju sengsara tersembunyi di belakang. Apapun jenis pesugihan yang ditawarkan, di sebaliknya selalu saja tersembunyi bandrol harga yang sangat mahal, yang harus diangsur di depan dan ajak dibayarkan kemudian untuk apapun yang telah diberikan. Kaya, bahagia, dan sejahtera bisa jadi hanyalah konsep ideal tentang kehidupan menyenangkan yang diinginkan manusia. Namun tentu saja, bukan konsep demikian yang disepakati bangsa jin pesugihan yang menawarkan jasanya untuk manusia. Alih-alih menjanjikan kaya dan bahagia, yang ada justru kaya yang sepaket lengkap dengan duka nestapa dan malapetaka. Pertanyaannya, lantas untuk apa kaya dan berlimpah harta kalau tidak bisa dinikmati dengan bahagia bersama orang-orang yang dicinta? Bahkan justru orang-orang yang dicinta inilah satu demi satu harus menemui ajal untuk menjadi watal urip atau tumbal nyawa. Ironis memang, lebih ironis lagi, karena pada akhirnya nyawanya sendiri pun juga turut diminta
untuk kemudian dijadikan budak-budak belian di alam Kajiman. Saya Bako. Sampai jumpa di cerita-cerita seram berikutnya.